Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursyada Soleha dari kelas M233 nomor 2. Pada video kali ini kita akan membahas tentang filsafat sebagai pengetahuan untuk materi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi untuk memahami materi ini kita itu harus memahami dulu bahwa hakikatnya manusia itu tidak hanya berdiri sendiri sebagai sebuah pribadi yang unik, tetapi juga bagian dari masyarakat. Pertama kita bahas dulu manusia sebagai makhluk individu. Jadi kita harus pahami bahwa manusia sebagai makhluk individu itu sesuai dari buku yang pernah saya baca, itu Sapiens Grafis Kelahiran Umat Manusia. Di situ dia membahas bahwa manusia adalah makhluk biologis yang unik dengan otak yang sangat berkembang, terus memungkinkan kemampuan untuk berpikir, berimajinasi, dan menciptakan budaya. Namun manusia juga itu lahir dalam kondisi yang belum sempurna dan sangat bergantung pada proses sosialisasi dan pendidikan agar bisa berkembang. Artinya bukan sejak lahir manusia sudah berkembang, tapi ada prosesnya. Dalam konteks filsafat dan sosiologi, manusia sebagai individu itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara unsur fisiknya, jasmani, atau rohani, yaitu psikisnya. Manusia memiliki keunikan fisik dan kepribadian yang membedakan setiap manusia dengan individu-individu lain. Bahkan saudara kembar sekalipun memiliki perbedaan. Keunikan ini meliputi aspek fisik seperti tubuh, warna kulit, aspek psikologis seperti sikap, perasaan, dan karakter. Manusia itu berbeda-beda. Sejalan juga dengan penjelasan dari beberapa jurnal yang saya baca bahwa individu itu adalah satu kesatuan jasmani dan rohani yang tak bisa dibagi. Dan kepribadian manusia itu terbentuk dari kombinasi faktor genetik atau keturunan dan lingkungan, baik itu lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Carl Gustav Jung membagi tipe kepribadian itu menjadi ekstroversi dan introversi yang menggambarkan bagaimana manusia berinteraksi dengan dunia luar atau lebih tertuju pada dunia batinnya sendiri. Lalu menurut buku yang tadi saya baca juga itu, yaitu Sapiens Grafis Kelahiran Umat Manusia, di mana kemampuan kognitif manusia itu katanya memungkinkan individu mengembangkan potensi aktual dan potensialnya yang kemudian membentuk kepribadian unik. Kepribadian ini itu meliputi sikap, kebiasaan, nilai-nilai yang mempengaruhi tindakan dan kesadaran diri manusia dalam menjalani hidup. Dan itu dia penjelasan manusia sebagai makhluk individu. Adapun penjelasan manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia sebagai makhluk sosial itu sudah tidak hanya hidup sebagai individu yang terpisah, tetapi juga manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan kerjasama dengan manusia yang lain. Jadi untuk bertahan hidup itu manusia tidak bisa sendiri, tapi harus dengan bantuan manusia yang lain. Manusia hidup itu dalam kelompok dan membangun sistem sosial yang kompleks melalui bahasa, norma, dan budaya bersama-sama. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, emosionalnya, dan juga intelektualnya. Contohnya, manusia itu membutuhkan orang lain sejak lahir dan terus bergantung kepada interaksi sosialnya sepanjang hidup, di mana dorongan untuk berinteraksi ini adalah bagian dari sifat alamiah manusia. Jadi di bawah alam bawah sadar kita itu kita memang mau bersosialisasi. Manusia itu tunduk pada norma dan aturan yang mengatur hubungan antar individu agar tercipta harmoni dan juga kerukunan. Manusia sebagai makhluk sosial ini punya ciri-ciri seperti
kebutuhan akan komunikasi, kerjasama, rasa empati, simpati, dan toleransi. Melalui interaksi sosial, manusia itu membentuk kelompok berdasarkan kesamaan minat, profesi, atau status sosial. Hal ini memungkinkan terbentuknya struktur sosial yang kompleks dan beragam. Menurut buku Sapiens Grafis Kelahiran Umat Manusia, di situ membahas bahwa kemampuan manusia untuk menciptakan mitos dan cerita bersama memungkinkan terbentuknya hubungan sosial antara satu manusia dengan manusia yang lain secara fleksibel, lalu melampaui kebatasan kelompok kecil yang hanya mengenal secara intim. Jadi adanya fondasi budaya, agama, dan sistem sosial mengikat manusia, individu-individu ini dalam satu kesatuan masyarakat yang lebih luas. Dan selain itu kita akan membahas juga bahwa hubungan antara individu dan sosial dalam ilmu filsafat manusia. Di dalam filsafat manusia itu menempatkan hubungan antara individu dan sosial sebagai dua aspek yang tidak dapat terpisah atau dipisahkan. Manusia sebagai individu memiliki keunikan dan kebebasan, namun ia juga tidak bebas tanpa tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain begitu. Dan manusia itu menemukan jati dirinya kebanyakan melalui interaksi sosial. Menurut buku Sapiens Grafis Kelahiran Umat Manusia, keseimbangan antara aspek individu dan sosial adalah kunci keberhasilan manusia dalam membangun peradaban dan mencapai kesejahteraan individu yang berkembang secara optimal. Dan itu akan berkontribusi positif pada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat yang harmonis itu juga akan mendukung perkembangan individu. Dalam kehidupan sehari-hari kita, manusia itu harus mampu mengembangkan diri secara pribadi, seperti memahami potensinya, kepribadiannya, kebebasannya, serta menjalankan peran sosialnya dengan mematuhi norma, berinteraksi, dan juga bekerja sama dengan orang lain. Ini juga ditegaskan dalam berbagai kajian sosiologi, di mana dinyatakan bahwa manusia itu sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain. Dan sebaliknya juga, individu itu harus menjaga keunikan dan harkat martabatnya sendiri. Dan dampak dari manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial itu ada beberapa. Misalnya manusia itu terus mengembangkan potensi individunya secara sadar, baik jasmani maupun rohani, agar mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam lingkungan sosial atau dalam masyarakat. Lalu manusia juga itu aktif membangun hubungan sosial yang sehat, menghormati norma dan nilai yang berlaku, serta mengembangkan empati dan toleransi. Lalu dalam filsafat manusia itu juga dituntut keseimbangan antara kebebasan individu, tanggung jawab sosial, agar tercipta kehidupan yang harmonis dan bermakna. Lalu seperti yang dijelaskan dalam Sapiens Grafis Kelahiran Umat Manusia, juga dampak dari manusia sebagai makhluk individu dan sosial ini, di mana manusia itu membangun solidaritas sosial dan identitas kolektifnya itu melalui budaya. Coba kita bayangkan manusia itu hidup sendiri di sebuah pulau yang terpencil, tidak ada siapa-siapa, dan hanya ada sang manusia ini dengan alam. Mungkin akan terasa sangat damai, tetapi beberapa lama sampai manusia ini merasa kesepian, kehilangan arah, dan juga akan kehilangan makna.
Jadi menurut teori filsafat, di mana dalam sejarah filsafat manusia itu selalu menjadi pusat perenungan. Plato melihat manusia itu sebagai jiwa yang ingin mencapai kebenaran, di mana bisa saja melewati pendidikan. Ada juga Aristoteles itu berpendapat bahwa manusia sebagai zoon politikon atau hewan politik, makhluk sosial yang tak pernah bisa hidup sendiri. Ada juga ahli filsafat yang lainnya, Descartes mengatakan bahwa aku berpikir maka aku ada, tapi jika aku berpikir sendirian, untuk apa? Nah, lalu muncul juga John Locke dan Jean-Jacques Rousseau yang berbicara tentang manusia dalam kontrak sosial. Dan jadi bagaimana mendidik manusia ini agar manusia dapat tumbuh sebagai diri sendiri sekaligus bermanfaat juga untuk sekitarnya atau dunia sosialnya. Di sini perlu dipahami bahwa manusia itu seperti yang sudah kita bahas tadi punya dua sisi, yaitu makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kalau sebagai individu, manusia itu adalah makhluk yang unik. Tak ada dua manusia yang sepenuhnya sama. Setiap manusia punya pemikiran yang khas, kehendak yang bebas, bakat, minat, dan mimpi pribadi. Jadi ada juga pendapat menurut filsuf eksistensialis seperti Kierkegaard dan Sartre mengatakan bahwa manusia itu penting memiliki individualitas. Menurut mereka, manusia itu dituntut untuk menentukan siapa dirinya. Maka pendidik di sekolah itu bukan hanya membuat setiap siswa itu seragam, tetapi memberi ruang untuk setiap anak itu tumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya. Sebagai individu, manusia itu punya hak yang pertama untuk berpikir, untuk memilih, dan untuk menjadi berbeda. Ini penting untuk dihargai di dalam masing-masing manusia. Lalu selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial itu harus bisa berkolaborasi dengan manusia lain. Jadi manusia itu bukanlah makhluk independen saja. Manusia itu dilahirkan dalam keluarga, dibentuk oleh masyarakat. Manusia belajar lewat bahasa yang merupakan alat sosial dan bertumbuh lewat kerjasama. Manusia itu hidup karena ada orang lain. Emily Durkheim, seorang sosiolog dan juga filsuf pendidikan, menekankan pentingnya sekolah sebagai alat sosialisasi untuk manusia. Dari sejak kecil manusia sudah masuk sekolah, di sanalah mereka mempelajari nilai, norma, etika hidup yang ditanamkan sejak dini. Dalam pendidikan sosial, manusia itu belajar tentang empati, toleransi, kerjasama, tanggung jawab sosial, semua itu karena manusia sesukses apapun tetap butuh komunitas, tetap butuh masyarakat yang menerima mereka. Dan pastinya manusia sebagai makhluk sosial dan individu ini harus seimbang. Meskipun memiliki keunikan pribadi dan ada tantangan dalam norma sosial, penting untuk manusia menemukan titik temu keseimbangan dalam dua kutub ini, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Jadi kita harus memberdayakan diri kita sebagai makhluk individu, tapi juga siap untuk hidup dalam masyarakat. Bukan seragam, tapi harmonis. Bukan penyeragaman, tapi keberagaman yang terorganisir. Dan itulah kenapa meskipun kita adalah makhluk sosial, tetapi berkat kita juga sebagai makhluk individu yang memiliki keunikan masing-masing, hal itu sangat membantu kita agar kita dapat
masih berbeda dengan orang-orang lain, tetapi kita juga tetap memiliki beberapa kesamaan dengan orang lain juga yang membuat kita bisa berkumpul dengan manusia-manusia lain, membentuk komunitas karena kesamaan yang kita punya. Tetapi tetap ada rasa untuk menganggap bahwa diri setiap manusia itu spesial, memiliki keunikan masing-masing karena tidak ada satupun manusia yang sama. Manusia sebagai makhluk individu itu dapat diartikan sebagai makhluk yang mandiri dan ciptaan Tuhan. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang berinteraksi dan bersosialisasi dengan manusia lain. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial itu pada dasarnya terdiri dari beberapa unsur atau aspek. Yang pertama adalah susunan hakikat manusia. Jadi jika kita membicarakan tentang susunan hakikat manusia, sebagaimana kita ketahui bahwa manusia terdiri dari tubuh dan juga jiwa atau badan dan roh. Kedua, posisi manusia sebagai makhluk, di mana manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial adalah posisi hakikat manusia. Posisi hakikat manusia kita. Manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang mandiri, sekaligus makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah unsur dari manusia sebagai makhluk individu. Adapun hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial menunjukkan bahwa sejak manusia diciptakan, manusia sudah lengkap dengan 3 unsur tersebut. Jadi sejak diciptakan manusia itu sudah memiliki tubuh dan roh atau jiwa, sudah mandiri dan juga sudah sebagai makhluk sosial, sudah sebagai makhluk yang akan berinteraksi dengan manusia lain. Hal ini menambah pengetahuan bagi kita untuk memperkuat pemahaman tentang pentingnya keberadaan manusia sebagai makhluk di dunia. Esensi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial berawal dari pemahaman bahwa manusia itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial sejak diciptakan. Setelah memahami hakikat manusia, kita akan membahas bahwa manusia itu juga memiliki peran sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Ketika berbicara mengenai peran manusia, kita tidak hanya akan membahas bagaimana bahwa manusia itu hidup begitu saja, tetapi manusia itu punya visi dan misi sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Misi tersebut antara lain menjalankan tanggung jawab sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Jadi ada tanggung jawab yang dilaksanakan, termasuk seperti menjaga lingkungan alam, menjaga hubungan antar individu dan antar manusia. Setelah kita paham bahwa manusia memiliki visi dan misi, maka kita juga bisa membahas tentang peran manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Di mana peran manusia sebagai makhluk individu itu yang pertama ada manusia itu sadar akan martabat dan harga dirinya sebagai manusia. Manusia itu harus hormat kepada hak-hak antara sesama manusia. Lalu manusia juga itu sadar akan hak asasi manusia, seperti hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ketika hidup di Indonesia. Lalu
Manusia juga itu harus mengembangkan potensi dan kemampuan diri yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Lalu manusia itu juga harus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan kebaikan, keselamatan, bukan untuk dampak yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Itu adalah peran manusia sebagai individu. Tetapi apabila kita membahas tentang peran manusia sebagai makhluk sosial, maka yang pertama, manusia itu melakukan interaksi sosial yang membentuk kelompok sosial. Manusia itu harus berinteraksi. Lalu yang selanjutnya, manusia itu membentuk norma-norma untuk menjaga keteraturan dalam kehidupan sosial, seperti norma agama, norma kesopanan atau moral, norma adat, dan norma hukum, agar manusia mematuhi norma-norma yang telah dibuat tersebut. Lalu pastinya manusia harus menjalankan kewajiban sebagai makhluk sosial dalam masyarakat. Yang selanjutnya, manusia harus menghindari perilaku menyimpang yang dapat merusak hubungan sosial, karena manusia bisa menjadi homo homini lupus, atau manusia adalah serigala bagi manusia lain, alias manusia itu bisa saja merugikan manusia lain jika tidak menjaga normanya. Selanjutnya, setelah membahas tentang peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial, kita dapat membahas dinamika interaksi sosial yang terjadi dari dua jenis situasi. Yang pertama adalah situasi asosiatif, di mana interaksi yang mengarah pada persatuan dan perbaikan, seperti penyelesaian konflik, kerjasama, penyatuan dua budaya tanpa ada dampak negatif, dan juga akulturasi. Lalu ada situasi yang kedua, di mana namanya itu situasi disosiatif. Interaksi yang terjadi itu mengarah pada perpecahan dan konflik. Ini yang negatif. Baiklah, kalau manusia sebagai makhluk individu itu punya kepribadian yang unik, termasuk penampilannya juga berbeda, fisiknya unik, kemampuan berbeda, kebutuhan, perasaan, dan sikap yang berbeda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Bahkan antara saudara, ayah dan ibu, keluarga, saudara kembar sekalipun pasti punya perbedaan. Keunikan ini menunjukkan bahwa setiap manusia punya ciri khas yang membedakannya dari orang lain. Selain itu, manusia sebagai makhluk individu memiliki hak dan tanggung jawab yang berbeda-beda, hak dan tanggung jawab pribadi, serta harus mampu mengembangkan kepribadiannya sendiri untuk bertahan dan beradaptasi dalam kehidupan sosial. Adapun manusia sebagai makhluk sosial, menurut filsafat Aristoteles, manusia secara kodrat memang makhluk yang tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik apabila manusia ini itu terasingkan dari masyarakat. Jadi begitulah betapa pentingnya kehidupan sosial bagi manusia. Manusia itu membutuhkan interaksi, komunikasi, dan kerjasama dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan intelektualnya. Interaksi manusia itu membentuk identitas diri, norma, dan nilai dalam masyarakat, serta mendorong terjadinya kerukunan dan harmoni sosial. Contohnya itu sifat sosial menumbuhkan kerjasama, pembentukan kelompok, dan penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara ringkasnya, manusia itu sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk individu menunjukkan bahwa
manusia memiliki keunikan pribadi sekaligus ketergantungan pada lingkungan sosialnya untuk berkembang dan menjalani kehidupan yang harmonis. Itulah dia, kita telah membahas mengenai manusia bukan hanya satu tapi dua, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga manusia sebagai makhluk sosial. Semoga kita dapat memahami pada hari ini bahwa betapa uniknya manusia, karena manusia itu punya keunikan sendiri, tetapi untuk hidup lebih baik manusia membutuhkan orang-orang lain di sekitarnya. Terima kasih telah menonton video saya. Saya Nusyara Soleha dari NEM 233 nomor 2 ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.